Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu bagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan presentasi metode penelitian pendidikan biologi yang berjudul Meta-Analisis Systematic Review. Perkenalkan, saya Royal Aini selaku moderator dan pemateri pertama, dan Sapuan Hadi mungkin kendala sinyal dia tidak bisa mengikuti presentasi pada siang ini, dan Nur Laila sebagai pemateri kedua. Kita langsung saja pengertian meta-analisis dan systematic review. Meta-analisis merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang membahas permasalahan sendiri dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Systematic Literature Review atau sering disingkat SLR atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematik adalah metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian meta-analisis dan systematic review. Yang pertama, jenis penelitian meta-analisis ada 7, diantaranya 1. Penelitian eksperimental, 2. Penelitian korelasional, 3. Penelitian penyebab perbandingan, 4. Penelitian survei, 5. Penelitian etnografi, 6. Penelitian sejarah, dan 7. Penelitian tindakan. Dan selanjutnya, literatur review dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, systematic literature review. Jenis ini merupakan metode dan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan menilai secara kritis terkait dengan penelitian-penelitian yang relevan, serta mengumpulkan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data dari penelitian-penelitian tersebut. Yang kedua, semi-systematic review. Semi-systematic review atau biasa disebut juga sebagai narrative review dirancang untuk topik-topik yang telah dikonseptualisasikan secara berbeda dan dipelajari oleh berbagai kelompok peneliti dalam berbagai disiplin ilmu, di mana kondisi tersebut menyebabkan sulitnya dilakukan systematic literature review. Dan yang ketiga, tinjauan integratif. Literatur review jenis ini mirip dengan semi-systematic review. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian meta-analisis dan systematic review. Prosedur penelitian meta-analisis menurut Arlinda dan juga Julianto Harahap antara lain yang pertama yaitu kriteria pemilihan berbagai penelitian sejenis meliputi abstraksi, kualitas, dan statistika dapat bervariasi. Yang kedua, metode untuk menelusuri berbagai penelitian sejenis. Yang ketiga, bekerja sama dengan penelusur seperti pustakawan. 4. Apabila kualitasnya tidak sama, maka dilakukan pembobotan. 5. Abstraksi kuantitatif hasil masing-masing penelitian. 6. Rencana penggunaan model statistika. 7. Rencana interpretasi hasil. Dan yang terakhir yaitu rencana pelaporan hasil. Sedangkan prosedur penulisan hasil penelitian berdasarkan systematic literature review terstruktur terdiri dari beberapa komponen, antara lain 1. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode systematic literature review. Yang kedua yaitu sumber data. Data yang digunakan adalah data yang sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung.
Dan yang ketiga yaitu populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan yang terakhir yaitu kriteria pemilihan. Terdapat dua yaitu inklusi dan eksklusi. Ketentuan literatur yang digunakan terdiri dari jumlah nasional dan internasional dengan tahun publikasi maksimal 10 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pengumpulan literatur. Bagian ini memuat uraian tentang cara dan prosedur pengumpulan literatur secara terperinci. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip meta-analisis. Yang pertama, meta-analisis harus homogen atau combine-editable dalam sejumlah aspek meliputi masalah penelitian, kemudian populasi studi, intervensi atau paparan, pembandingan atau tidak terpapar, desain studi, dan yang terakhir yaitu cara analisis statistik. Yang kedua yaitu menganalisis tidak harus homogen dalam beberapa aspek, meliputi lokasi penelitian, besar sampel, populasi studi, kemudian variabel lainnya yang tidak berhubungan dengan variabel hasil. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu sejumlah studi yang heterogen tetap bisa dilakukan meta-analisis dengan ada dua cara di sini. Yang pertama yaitu analisis kelompok dan yang kedua yaitu meta-regresi. Selanjutnya yaitu contoh penelitian meta-analisis. Di sini kita menggunakan suatu jurnal, misalnya jurnal luar negeri. Judul jurnal. Teman-teman bisa membaca sendiri di PPT yang kami tampilkan. Terdapat judul jurnal, metode penelitian yaitu di sini menggunakan metode penelitian meta-analisis. Tahun terbitnya 2018, nama pengarang, tempat terbit, tempat penelitian, kemudian selanjutnya itu pembahasan. Di sini sedikit membahas tentang isi dari jurnal yang dijadikan contoh, kemudian yang terakhir yaitu tidak lupa yaitu kesimpulan. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.